Bagaimana kemudian cara kita mendiamkan ego kita? Karena ego kita hanya bereaksi ketika pikiran dan perasaan kita merasa akan tersakiti, maka hindari pikiran dan perasaan kita merasa tersakiti. Ya, kapan kita merasa tersakiti, maka kita akan bereaksi. Tapi begitu kita tidak tersakiti, maka kita tidak akan bereaksi untuk marah-marah. Mendiamkan reaksi ego adalah belajar untuk tidak menderita oleh sebuah stimulus dari luar. Bagaimana kita bisa untuk tidak menderita oleh stimulus dari luar? Belajar menerima. Kalau kita menolak, maka pikiran kita akan merasa menderita. Begitu pikiran kita merasa menderita oleh sebuah penolakan, maka ego kita bereaksi. Ya. Begitu ego kita bereaksi, nah, bagaimana menghentikan ego kita setelah dia bereaksi? Segera hentikan pikiran kita yang merasa tersakiti. Misalnya begini, kita kena macet, kena macet panjang, mulai kita jengkel, mulai kita menolak kemacetan, mulai kita marah-marah. Ego kita bereaksi, wah ini kurang ajar, kok macet begini dan sebagainya. Tapi begitu kita melihat kenyataan penyebab kemacetan adalah sebuah kecelakaan yang berat di situ, dan kita lihat bagaimana korbannya menderita, lalu kita bisa menerima penyebab dari kemacetan yang tadi kita tolak, mungkin kita akan berhenti seketika marah-marah. Ego kita akan berhenti bereaksi marah-marah. Yang tadinya ketika marah-marah kita mungkin nyalahkan pemerintah, nyalahkan orang-orang di depan kita yang bawa mobil yang membuat macet, sementara kita pun yang kena macet ini bawa mobil. Ya. Kita menyebabkan kemacetan yang di belakang, kita mengatakan penyebab kita macet adalah mobil-mobil di depan kita. Tapi begitu kita lihat kebenarannya, oh ternyata kecelakaan. Mungkin kita malah jadi kasihan, kemarahannya hilang, berubah menjadi empati. Nah, ketika kita tahu kebenaran, itu kuncinya. Ketika kita tidak tahu kebenaran apa yang ada di balik setiap peristiwa, kita menolak. Ketika kita menolak, maka kita bereaksi ego kita. Jadi cara menghentikannya adalah lihat, kupas kebenaran di balik setiap peristiwa. Karena orang lebih mudah menerima kebenaran daripada ketidakbenaran. Dan sayangnya sekali, pikiran yang ingin mengetahui kebenaran dibimbing oleh ego untuk mencari kesalahan. Kira-kira ketemu kebenaran apa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Ego kita ketika pikiran kita menderita oleh ketidakbenaran yang dia lihat, dia mencoba mencari kebenaran dengan cara mengikuti bisikan ego yang mengajaknya melihat kesalahan-kesalahan. Yeah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berputar-putar menjadi lingkaran setan. Tidak ketemu kebenaran karena dia cari kesalahan demi kesalahan orang lain. Ini siapa salah dalam peristiwa ini, siapa yang salah, apa salah, dan akhirnya dia menderita oleh banyaknya hal-hal yang salah. Satu kesalahan menimbulkan satu keluhan, begitu banyak kesalahan yang dia temukan, banyak keluhan.